Seandainya Jokowi betul dari PDIP, tidak seperti ini. Maksudnya ini itu Jokowi itu sudah menjadi robotnya Cina. Oke. Sudah di brainwashing di sana. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bukan kader PDIP? 100% bukan. Wah. 100% plus. Karena begini. Berarti 11.000 persen. Kalau rapat di tempatnya Pak Purnomo itu kan saya datang lebih dulu. Nah, waktu itu saya datang, Pak Purnomo keluar, Pak Usman kamu kok tumben? Kok kelihatan sedih, ada apa? Tak panggil. Pak Pur duduk sebelah saya sini Pak Pur. Tak ceritakan keadaannya seperti ini. Jokowi hilang. Udah diam apa? Tak pegang tangannya Pak Purnomo. Pak Pur penggantinya ya paket ya. Jangan Pak Usman, jangan main-main. Jangan main. Tolong Pak Pur, saya minta dibantu Pak Pur. Saya kehilangan muka sama teman-teman di depan. Tidak bisa apa-apa. Langsung paginya saya ke Pak Amin lagi. Ke Pak Tim. Ya. Pak Amin, saya dapat gantinya lebih bagus dari Jokowi. Penampilannya, jaringannya, kekayaannya luar biasa. Mungkin kalau 6 kali Jokowi ada. Katanya Pak Purnomo. Pom bensinnya ada 6. Pom potiknya ada berapa itu. Dan dia dosen di UGM. Dosen UGM? Itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 dia masih ngasih. Sudah, Pak Usman aku suka dong rekomendasi ini. Emang gak Pak Amin? Wah, aku kalau Pak Usman saya sopo-sopo. Bisa tak bantu Pak Usman deh. Oke. Sudah tarung. Yang menang tuh seharusnya Pak Purnomo. Maksudnya Pak? Pada waktu pemilihan, tapi dicurangi oleh waktu itu kan namanya KPU tuh ya. KPUD. Ya. KPUD Solo. Dicurangi bagaimana? Di nomornya aneh di yang perolehan suaranya di Diotak-atik. Ya, itu si Joko, siapa namanya si kan dia menjadi stafnya di Jokowi. Namanya siapa? Eko Panjul. Oh, Eko Panjul. Saya pernah dengar ya. Ya, Eko Panjul. Nah, saya tahunya itu setelah periode yang kedua Eko Panjul ngomong, dulu yang menang kamu, tapi saya dibayar oleh PDIP tidak menang ke. Wah. Memang politik itu begitulah. Ya. Pak, sebelum lanjut Pak, ada isunya kemarin bilang Pak Jokowi ini sudah didukung oleh Pak Luhut mulai dari pemilihan wali kota katanya. Benar tuh? Itu saya tidak ngikuti. Ya, cuman berita-berita seperti itu, tapi saya tidak ngikuti. Cuman yang bagi saya menjadi satu yang luar biasa itu pada periode yang kedua. 2019 berarti. 2009 ya. Waktu itu kan dia kepengen menjadi gubernur DKI. Iya. Itu tahun 2012 dia kepengen dia. 2012 ya. Sowan ke Bu Mega, kemudian Bu Mega mengatakan, kamu belajar dulu menjadi gubernur Jawa Tengah. Karena waktu itu kan dia sudah punya calon si Fauzi Bowo ya. Iya, Fauzi Bowo. Bu Mega kan bagus, ya belajar dulu lah, karena di DKI kan butuh yang betul-betul punya kualitas. Pulang ke Solo, malu. 1 minggu di Loji Gandrung, tidak keluar, karena malu sama masyarakat Solo. Akhirnya dijumpai oleh Pak Prabowo. Kenapa malu dengan masyarakat Solo, Pak? Masyarakat sudah tahu bahwa dia mau nyalon. Jadi dia sudah gembar-gembor. Jadi masyarakat Solo tahun 2012 itu dan sebelumnya itu sudah tahu. Sudah. Pak Jokowi mau kepengen tahu. Sudah tahu. Kadang-kadang ini pendapat saya pribadi ya, karena udah 2-3 tahun di politik juga. Kadang-kadang kalau kita punya ambisi politik itu nggak usah dibilang-bilang dulu ya Pak ya. Siapa tahu nggak jadi gitu, kan malu. Gitu. Mungkin dia butuh dukungan. Wah, masyarakat Solo bangga. Nah sudah, diambil sama Pak Prabowo. Ada tanya saya. Pak Prabowo datang sendiri? Datang. Wow. Jadi Pak Prabowo lah yang mengajak ke Jakarta. Sehingga pernah itu Dr. Ismon, pernah ada pidatonya Pak Prabowo dengan kacang lupa kulitnya di 2019 atau 2014 ya? 2014. Jangan lupa siapa yang waktu itu mengajak Anda ke Jakarta. Itu memang karena Pak Prabowo yang berjasa. Ya, mungkin ada di sama Bu Mega seperti apa? Dipersilahkan. Pertemuan di Jakarta 5 orang. Yang satu teman saya, teman baik saya. Siapa Pak? Namanya Bambang Sapono. Dia di stafnya Pak Jokowi. Bambang Sapono, stafnya Pak Jokowi, staf pribadi. Staf pribadi. Pertemuan di sana, Bambang Sapono teman saya ini, kemudian Jokowi, ya, karena mendampingi Jokowi dia ini. Ini kan akrab sekali nih. Kemudian dari Ahok, kemudian satunya ini Pak Prabowo,
kemudian satunya mantan jenderal angkatan darat tapi lupa saya namanya. Pertemuan berlima. Kesannya Jokowi kaget. Kesannya. Kok aku kok digandengin karo Ahok? Kaget dia. Tapi karena yang bawa itu Pak Prabowo, dia kan tidak bisa apa-apa. Ya. Kaget itu dalam arti sebenarnya dia nggak terlalu mau. Nggak tahu. Dan dia pernah terucap pada salah satu teman saya, anggota DPR RI, tidak sebut namanya, ya, dari salah satu partai. Aku jamin langsung sama Pak Ahok. Saya senang bergandingan dengan partaimu. Dengan partaimu. Pan. Nggak sebutkan namanya. Ya, partai lain lah. Partai lain. Saya nggak senang. Karena Ahok itu kan Gerindra pada hari itu. Terucap. Dari situ kan sudah kelihatan ada keterpaksaan. Tapi ada yang mengendalikan kan. Ya. Karena dia bisa berbuat apa. Nah, akhirnya didukung oleh PDIP sama Gerindra. Waktu pencalonan tahun 2014 ya. Pada 5 kalau salah ya. 5 calon waktu itu ya. Ya, 5 calon. 2012. Termasuk Faisal Basri di antaranya. Iya, sama si Hidayat Nur Wahid juga ya. Hidayat Nur Wahid. Nah sudah. Dari situ saya mengambil kesimpulan. Dia kan mau piknik, ilustrasinya. Kan butuh kendaraan. Ya. Gitu. Yang penting kan aku berhak milih. Gitu. Ya. Mengaku butuh kendaraan. Betul. Ya. Jadi peran PDIP itu bagi saya tidak ada apa-apanya. PDIP harus tunduk sama Jokowi. Oke. Logika. Ya. Kamu tidak mau mendukung saya menjadi gubernur DKI, Ibu Mega. Ya. Sekarang saya diorbitkan oleh Pak Prabowo. Ya, saya tidak nyebut Gerindra. Pak Prabowo. Belum tentu Gerindra sepakat. Ya. Ya. Siapa di belakang Pak Prabowo? Dan ini saya belum berani mengatakan. Oke. Saya untuk pribadi saya insya Allah saya tahu. Ya. Tapi saya belum bisa untuk meyakinkan. Oke. Saya tahu siapa yang main di belakangnya Pak Prabowo. Luhut. bukan kan Pak? Ya, nanti lah itu, jangan dipaksa. Enggak, maksudnya bukan aja gitu. Pokoknya senyumnya begitu. Itu kan disebut Luhut. Sudah. Akhirnya berhasil. Sehingga Jokowi kan tidak bisa menerima dikatakan petugas partai. Kamu itu tak sewa kendaraanmu kok nugaskan saya itu. Jadi memandang bahwa dia merasa direcehkan kan. Yang petugas kan, loh. Ya, betul. Kamu itu Pak, harusnya loh ya kalau saya, Bu Mega, kamu harus tunduk sama saya. Ya. Tak suruh ke Semarang, tak suruh ke Jakarta itu. Ya. Karena kendaraanmu kamu tak pakai. Jadi maka kalau terjadi PDIP itu hanya sebuah kendaraan Pak ya. Kendaraan yang dipakai. Yang dipakai. Kalau bosan atau nggak mau ya pindah kendaraan lain gitu ya. Soalnya mau piknik gitu kan. Dan itu sudah tak tulis. Tak tulis. Munculnya rezim Jokowi, runtuhnya dinasti Bung Karno. Nah, betul. Itu sudah tulis tahun 2000 berapa dia? 2017 berapa itu? Ya. Tulis. Dan terbukti kan runtuh enggak? Runtuh. Munculnya rezim Jokowi, runtuhnya dinasti Bung Karno. Kenapa nggak gini Pak? Munculnya dinasti Jokowi, runtuhnya dinasti Soekarno. Biar imbang apple to apple. Jangan. Rezim. Bagaimanapun juga PDIP kan saudara kandung kita. Yang lahir dari rahim yang sama, Ibu Pertiwi Indonesia. Saya lebih percaya pada PDIP daripada rezim. Oke. Ya. Karena memang Bung Karno itu pemikir yang melahirkan banyak sekali konsep-konsep berbangsa. Ya. Seandainya Jokowi betul dari PDIP, tidak seperti ini. Maksudnya ini itu Jokowi itu sudah menjadi robotnya Cina. Oke. Sudah di brainwashing di sana. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bukan kader PDIP? 100% bukan. Wah. 100% plus. Karena begini. Berarti 11.000 triliun persen. Dia kan pengusaha. Masuk ke PAN pun juga bukan kader PAN. Betul. Nah ini yang kadang salah diartikan orang ya, Dr. Rismon. Saya sedikit ya. Saya sedikit karena saya juga menjadi kader partai politik baru 2-3 tahun. Apakah iya pengkaderan itu kan itu yang paling penting. Iya. Siapa kader yang paling ideologisnya sama? Apalagi kalau mau jadi presiden itu berbahaya loh. Iya. Menjadikan orang yang ideologisnya tidak mengerti, tidak memahami nilai-nilai yang ada di partai itu dicalonkan jadi presiden. Akhirnya begini deh. Iya. Dimasalahkan ijazahnya, dimasalahkan apanya. Tapi kan pada saat pencapresan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi adalah PDIP adalah Jokowi Pak. Itu yang pintar yang main kan. Ya, itu kan narasi. Ya. Kalau saya bilang Jokowi, saya Jokowi, enggak, saya bukan kader. Saya tuh penyewa. Nyewa ya. Sewa. Tapi kan tanpa PDIP Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Nah, gini, saya kepingin tamasya
Kan saya harus milih kendaraan. Oh, Harus naik iya. bis. Harus naik. Tapi yang penting tamasianya, bukan kendaraannya. Bukan. Oh, alah. Politik itu kan. Iya. Betul. Nah, Tapi kalau Pak Usman ini saya lihat darahnya sudah pan banget ini. iya. Iya, darahnya Pendiri. sudah pan banget. Sampai sekarang masih pan, Pak? Saya sudah enggak, saya Oh, yang enggak. muda. Oh, iya. Ya, Cuman ikatan emosional Betul. masih. Tapi sekarang ini saya melihat perjalanan PAN juga perlu diluruskan. Oke, nah itu Perlu diluruskan. satu episode berbeda lagi tuh guys nanti kalau perjalanannya PAN ini. Karena Pak Amin Rais itu figur legendaris, Bapak Reformasi juga. Iya. Dan kemarin kebetulan kami berdua ketemu di UGM ya, Dr. Ismail Iya. ketemu nggak dengan Pak Amin Rais? Ketemu. Ketemu ya? Saya berpelukan malah sama Pak Amin Rais. Itu. 15 April 2005. Ada satu. Kami mencari Dr. Ismail dan Dr. Roy dan Dr. Ziva mencari skripsi dari Pak Jokowi, meminta ke UGM dan UGM dengan susah payah akhirnya memberikan memperlihatkan saja. Nah, saya mau meliput ke dalam, wartawan-wartawan yang mau meliput ke dalam tidak dikasih. Nah, UGM ini insaf lah ya, supaya tidak begitu lagi. Dan Pak Amin Rais disuruh duduk-duduk di selasar di tangga-tangga itu. Maka saya kasih Pak Amin Rais, Pak janganlah duduk di tangga-tangga ini Pak. Saya antar, itu ada di Laiknya Sentana. Saya suruh duduk di teras seperti ini, supaya layak dan tidak kepanasan. Karena udah Padahal Pak Amin senior UGM ya, Iya. profesor senior UGM yang pernah menjadi ketua MPR. Itu ketika beliau mengunjungi alma mater yang disayanginya, dicintainya, di tempat dia besar dan mengabdikan diri, malah diperlakukan kalau menurut saya kurang layak sih. ya, Kalau atau kurang UGM. ajar. Iya. Bagusnya kurang ajar itu. Beda sedikit, kurang layak. Kurang ajar, sedikit lagi ya. Iya. Silakan Pak. Dan nggak boleh masuk juga Pak. Iya. Iya nggak boleh masuk. Kan harusnya 5 orang Iya. yang pertemuan itu. Ternyata pihak TPUA sebagai inisiator mengalami kendala di tol. Akhirnya kami yang masuk. Saya, Dr. Roy, dan Dr. Diva. Nah ada 2 lagi kan Pak, harusnya kan bisa disubstitusi. Ya, Sebagai senior UGM ya harusnya Pak Amin Rais menengahi atau bagaimana atau memberikan nasihat, tapi nggak boleh. Pak Roy bilang mengusulkan dan tidak boleh dibolehi oleh UGM. Ya oke. Itu sangat kita sesalkan dari universitas seperti Kok itu. bisa ya? Ya. Harusnya kan nasihat Pak Amin Rais ya bisa lah didengarkan, ya sudah terbukalah apa, tunjukkan dokumen-dokumennya Betul. kalau benar. Ini enggak Pak, dia nggak dibolehkan masuk, kan kita juga mendengar cerita tersebut. Saya kan tahunya Pak Amin Rais ada di UGM itu tanggal 15 April pada saat setelah selesai pertemuan itu. Ada Pak Amin nih, senior UGM ya kan, kalau nggak salah Direktur Magister Manajemen UGM atau apa yang pasti Ketua MPR lah ya Pak, membawa simbol UGM, kebanggaan UGM, tapi diperlakukan seperti itu tidak layak, bahasa sopan santunnya tidak layak. Jadi kembali ke bahwa Jokowi itu bukan kader PDIP. Dan kalau apa namanya katanya di Black tidak keluar moncong putih. Itu nggak muncul ya. Yang muncul mungkin darah biru karena raja. Wah, raja apa Pak? Kalau kata Raja Tambang. kalau kata Pak Bahlil Raja Jawa. Benar nggak Pak ada Raja Jawa? Ya, Nggak ada ya? tidak ada. Nggak ada lagi. Ya tinggal satu Jokowi itu. Oke. Silakan Pak dilanjutkan. Nah, setelah Gubernur DKI. Dari Gubernur DKI 2 tahun mungkin ya. Iya ya. Iya, 2012 ya. Nah, tapi sebelum 2 tahun lah, mungkin baru 1,5 tahun, seorang kader Partai Nasdem, Putri, dia seorang koresponden juga, teman juga, sering kesini ya tukar pikiran mengenai dunia pergerakan politik. Datang Pak Usman, besok hari Minggu, pas Car Free Day Solo hari Minggu, Oh. ibu-ibu mau demo di Car Free Day. Apa dek tuntutannya? Jokowi for presiden. Saya bilang, Jokowi for presiden. ah, wes, dek, kamu jangan main-main. Kasihan Pak Jokowi mati di tengah jalan nanti. Loh, Saya bilang gitu. kok mati Pak? Iya. Saya spontanitas ngomongnya seperti itu. Maksudnya mati karirnya atau gimana? Tidak, pokoknya spontanitas. Waduh. Ya. Risiko, Mati Pak. dalam arti sebenarnya. Saya pokoknya mengatakan seperti itu. Udah. Oh. Refleks. Refleks. Tidak Pak Usman, ini serius. Kamu jangan main-main dek. Berapa orang? Ya paling 20-25 ibu-ibu. Dalam hati saya, ini betul apa tidak ya? Betul, hari Minggu itu Car Free Day ibu-ibu. Jokowi for presiden. Loh. PDI tidak tahu, kami tidak tahu, kok ada seperti ini. Oh. Wah, ini jelas Amerika. Sudah. Itu kan Obama waktu itu. Oh. Saya akan menggeluti dunia seperti itu ya. Jadi melihat itu enak. Ini Amerika main. Oke. Ya, Amerika main. Ternyata memang dari beberapa yang saya terima di medsos itu, betul, saya lebih tertinggal daripada mereka. Mereka tahunya tuh masih disuruh sudah dibina oleh Obama. Tapi kalau Amerika kenapa kebijakannya ke Cina Pak? Nah, itu ini yang periode yang pertama. Oh, periode pertama. Ya.
Berarti kalau dibilang Dr. Rismond yang antek Zionis, justru jauh sekali ya. Jadi belum ada dukungan dari PDIP, sudah ada emak-emak 20-25 orang di Car Free Day Solo. Itu Jokowi for Presiden gitu. Luar biasa enggak? Iya. Oh, setelah terjadi betul, saya yakin ini ada yang gerakan. Nah, kebetulan kami kan punya namanya forum diskusi mata air Kartopuran. Nanti malam pertemuan setelah libur sekian tahun, nanti malam pertama kali. Di forum itu ada namanya Respati. Dia bikin buku Jokowi for Presiden. Loh, ini hebat ini saya bilang itu. Siapa ini yang lain ini? Saya coba ini Amerika jelas. Nggak mungkin kalau bukan Amerika. Nah ternyata apa yang jadinya diperkuat dengan sekarang ini banyak medsos. Banyak medsos. Memang Jokowi itu dipersiapkan menjadi presiden itu sejak dari wali kota. Sudah dipersiapkan. Pak, ada yang nanya dari penonton. Bapak tahu tentang Dr. Andus dan Insinyurnya? Enggak. Gelarnya Pak? Gelarnya enggak tahu saya. Waktu mau mendaftar di PAN, apakah dia bergelar doktoran atau itu kan saya di majelis pertimbangan sehingga saya tidak masuk wilayah itu kan urusannya pengurus. Dokumen. Yang penting cuma saya menunjuk ini calon kamuji baik. Pada saat berkenalan di apa itu Pak untuk dakwah atau apa tadi? Lembaga ibadah. Dakwah dan sosial. Sosial masyarakatan dan dakwah tadi. Kan berkenalan tuh Pak, pernah berinteraksi sekali atau 2 kali. Ya, meskipun berjalan. Apakah pernah saat itu mengucapkan saya lulusan ini atau itu gitu? Enggak. Oh, Dan Bapak saya tidak pernah komunikasi malah. Sehingga tidak tahu yang namanya Jokowi yang mana itu. Oke, ya tadi memang kurang bergaul ya. Memang gitu ya. Kalau rapat-rapat dia datangnya kadang-kadang akhir, pulang yang mendahului dan tidak pernah ngomong, tidak pernah usul. Pendiam bilangnya. Karena begini Pak, banyak komentator yang mengaku warga Solo itu pada saat kampanye mengaku pernah melihat banner atau apa bahan-bahan kampanye itu baliho gelarnya Dr. Andus katanya. DRS Jokowi Dodo. DRS gitu. Bahkan ada satu plang di pabrik Sritex yang diresmikan atau yang ditandatangani oleh DRS Jokowi Dodo. Tapi sekarang pabriknya sudah tutup dan plang itu dicabut, hilang. Mungkin ada yang maling atau apa, kalau ada yang menemukan tolong diberikan ke Polres terdekat yang dekat dengan Sritex. Apa tuh? Polres Solo dekat-dekat sini juga ya. Jadi tolonglah kalau ada yang menemukan itu ya. Silakan Pak lanjutkan. Nah sudah. Jadi waktu itu ternyata benar. Amerika lah yang menjalani Jokowi for Presiden. Ya. Karena hampir di seluruh dunia setiap akan ada pergantian kepala negara, Amerika pasti terus campur tangan. Ya. Seperti statementnya Pak Hidro Priyono. Ya. Waktu diwawancari oleh wartawan putih itu. Apa benar Pak nanti kan 2024 Amerika juga terus campur tangan? Oh iya, jelas. Ya. Pak Hidro Priyono ngomong, cuman Amerika itu jangan kamu anggap presidennya. Tapi Amerika di sini adalah pengaruh pengusaha dan para politisi. Jadi yang mengendalikan itu bukan presidennya, tapi para pengusaha. Jangan dikira Donald Trump yang cawe-cawe. Bahasa orang ini cawe-cawe. Ya, itu Hidro Priyono seperti itu. Karena di situ ada kepentingan pengusaha minyak, ada kepentingan. Dan itu terlontar lagi pada waktu teman-teman mahasiswa menggoyang Pak Prabowo. Yang dibangun? Ya, yang diganggu Pak Prabowo kan. Ya. Itu bagi saya, wah ini luar biasa. Pada waktu kita ini menggoyang Jokowi masih presiden ya, kami tidak mampu menggerakkan mahasiswa secara banyak. Paling yang bergerak kan 5 kota, 6 kota. Tapi mengapa pada waktu menggoyang Pak Prabowo, 58 kota kabupaten serentak, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada Pak Prabowo. Wow. Loh, saya telepon Jakarta, saya punya channel di sana. Kok bisa seperti ini Pak Usman? Ini yang main Amerika sama Inggris. Wah, tidak mungkin kalau Inggris. Ini yang main mesti Cina sama Amerika. Oke. Ini dari aparat intel. Kemudian saya lagi ke jalurnya Prabowo. Siapa ini yang mendanai? Pak Usman, yang mendanai para konglomerat, atau para koruptor. Koruptor Indonesia. Namanya ini Pak Usman. Ya, nantilah saya tanya di luar kamera aja itu biar ketahuan siapa namanya Pak ya. Ya, ini, wah betul nih. Cuma 1-2 hari, sehari nih, dari berhenti. Tidak ada lagi yang goyang Pak Prabowo. Ini luar biasa ini, luar biasa. Nah jadi tadi itu yang Bapak bilang kan sempat bilang, oh periode pertama masih ini, periode kedua baru Cina banget. Ya. Itu gimana tuh? Jadi gini, pada waktu Obama dikalahkan sama Trump,
Ya, Donald Trump. Trump. Itu 2017 ya, kalau nggak salah. 2017. 17. Ya. Betul, karena periodenya kan habis. Ya, periodenya. Donald Trump itu punya agenda yang namanya white supremacy. Oh ya. Ya. Nah, white supremacy itu yang terusap oleh Trump itu untuk membantu pribumi Amerika. Ya. Padahal kan tidak ada pribumi Amerika itu. Ada kan pendatang semua. Pribuminya kan apa, Indian. Ada, Indian. kan pendatang. Betul. Sesungguhnya yang diperangi oleh Trump adalah Yahudi. Ya. Yahudi yang ada di Amerika. Ya. Nah, Yahudi sebagian masuk ke Cina. Ya. Memperkuat Cina, kemudian karena Trump lebih memperhatikan di negaranya, kebijakan luar negeri agak longgar, diambil Cina. Diambil Cina. Betul. Jadi di periode yang kedua itu, Jokowi itu sudah dikuasai oleh Cina. Jadi Pak, kembali Pak ke 2014. Tadi di situ ada pergerakan emak-emak itu, Jokowi presiden. Terus bagaimana ceritanya Jokowi itu akhirnya dibawa atau diusung oleh PDIP 2019? Bukan PDIP. Jokowi itu yang pertama kali DKI mengusungkan, saya belum mengatakan oligarki ya. Oligarki. Saya masih mengatakan Pak Prabowo. Ya. Waktu itu saya berani mengatakan Pak Prabowo. Tapi setelah itu sudah dikuasai oligarki. Sudah dikuasai oligarki. Nah, siapa oligarki itu? Menurut saya, oligarki itu ada 4+1. Ya, 4 kekuatan plus 1. Ya. 1 itu konglomerat hitam, 2 pengkhianat, kemudian 9 naga, beberapa elit politik nasional. Plus 1 Cina. Wah, ini yang memperkuat dananya dari. Enggak, maksud saya adalah pada saat pencapresan 2014 itu 14. Ya. Pak Jokowi kok bisa diusung PDIP akhirnya? Ya, lah begini. Jadi pada waktu itu Pak Prabowo mengangkat dia menjadi gubernur dengan satu komitmen. Kamu tak jadikan gubernur, tahun 2014 saya bantu nih. Presiden. Ternyata berkhianat. Nah, Kucing, kacang. Kacang bukan kucing. Kalau kucing lupa karungnya, kalau kacang lupa kulitnya. lupa pelajarannya. Oh, jadi ada perjanjian itu. Iya. Bapak tahu dari mana itu Pak? Ya, itu Pak Prabowo. ini kan 2014. ya, terutama bangsa Pono. Ya. Jadi ada perjanjian. Kamu saya jadikan gubernur DKI, tapi kamu 2014 bantu saya untuk presiden gitu ya. Kan bagus, betul kan? Strateginya Prabowo ya. Ternyata seperti ini, dikhianati. Karena kan pastinya gubernur DKI itu adalah gubernur yang paling sering masuk pemberitaan. Jadi kalau dia ceritanya bagus sekali, ya pasti partai yang mengusung presiden siapa nanti akan jadi bagus. Ternyata dia mau sendiri kan? Ternyata dia yang pengen jadi presiden sendiri. Silakan. Ya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Saya melihatnya yang main Amerika. Kan masih Obama itu, ya. 2014. Karena bagaimanapun juga, Amerika, hampir semua negara termasuk China, Rusia, kan tidak menghendaki Indonesia atau negara dipimpin orang yang kuat. Ya. Dia tidak mau cari orang yang lemah sekali yang bisa dikendalikan. Ada nggak Pak mendengar selain Pak Jokowi sebenarnya ada calon lain yang akan diusung Bu Mega lewat PDIP Capres 2014? Waktu itu tidak ada, saya tidak mendengar. Oh enggak, berarti satu. Itu iya. Karena itu saya yakin atas permintaan Amerika. Tidak mungkin kalau bukan permintaan Amerika. Karena sejak di Solo, sekarang yang bilang sudah Amerika. Sejak Jokowi di Solo yang bilang Amerika. Nah kalau yang jadi presiden Prabowo, Amerika kan takut. Ya. Takut, bukan hanya Amerika, negara lain takut. Ya. Dan waktu itu sebenarnya saat yang paling tepat ya. Udah. Untuk Indonesia menjadi kekuatan global. Dan menangnya pun seperti yang Bumi katakan, Jokowi, kamu jangan curang lagi seperti tahun yang lalu. Berarti kan curang menangnya itu, ya. 2014 itu. Curang. Padahal dulu 2014 kan penantang PDIP. Kan incumbent-nya kan Demokrat 2014. Oh, tapi Demokrat tidak punya kader sendiri. Kan habis. Dan waktunya udah habis. Nggak punya calon lah. Enggak, maksudnya begini kan Pak Susilo Bambang Yudhoyono masih presiden dan saat itu biasanya akan jasa. Ini nanti banyak nyari filenya. Pak Prabowo itu, Pak SBY kan terlibat mengorbitkan Jokowi jadi presiden. Kok bisa? Iya, lihat aja nanti. Itu yang minta Amerika. Bantu saya. Sejak di Solo. Dalam rangka apa? Memerangi terorisme termasuk Abu Bakar Basir. Oke.
Tidak mungkin si SBY berani menyalonkan, harus mensukseskan Jokowi. Ya, dan waktu itu terlihat sekali Pak SBY itu sering waktu Pak SBY presiden dan Pak Jokowi gubernur, mereka itu sering bersama-sama di banyak acara, sangat bersahabat dan transfer of power-nya sangat mulus dari Pak Jokowi dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Ya. Itu yang seperti itu. Coba yang menang kemarin Anies. Mau dikasih nggak itu kursinya itu? Jadi begini Pak, kembali ke topik ijazah ini Pak. Ya. Ya, ada kenal namanya siapa? Denny apa sih dibilang itu? David Iskandar Pak. Dani Iskandar. Dani Iskandar itu kenal Pak? Saya ngomong jujur ya. Solo, katanya. Saya ngomong jujur ya. Nah, itu dari Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, di berdasar 2 amanah tadi. Yang saya buka, saya itu 2 amanah ibu ini yang tidak berani saya langgar. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Saya mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya apa tuh Pak keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya siapa itu? Dia botakan di Gontan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir dan satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini. Oh. Di Boyolali. Boyolali. Daerah Boyolali. Ya. Wonosobo. Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya opungnya dari Wonosobo. Nah, kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Di mana sebentar lagi bubar PKI itu kan. Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun Sudah menjadi anggota sudah PKI. menjadi anggota partai PKI. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Bisa jadi. Itu betul 100%. Betul. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Oh. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Ya, di lingkungan PKI. Lo boleh memang capres dari keluarga PKI? Ya. Waduh, saya kurang tahu. Enggak ada misalnya mencalonkan diri dari Coba wali kota, gubernur boleh dari keluarga PKI saat itu. coba dicari keputusan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2000 berapa ini? Bahwa PKI sudah punya hak milih dan dipilih. Hak memilih dan Sudah punya hak memilih dan hak dipilih. keturunan PKI. Ya, PKI sekalipun dah, bukan hanya PKI keturunan. sekalipun. Karena kalau tidak salah hukum internasional karantina politik itu hanya selama 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun itu dicairkan hak politik. Banyak katanya dari netizen kalau keluarga dari PKI itu malas sekolah karena nggak ada gunanya katanya. Jadi malas bersekolah. Benar Pak? Di Solo itu begitu. Ya, enggak. Enggak ya? Enggak. Lanjut juga sekolah. Ya sekolah biasa. Atau mungkin begini, saya ganti sedikit pertanyaannya. Susah diterima untuk bersekolah. Kalau misalkan nih, ada seseorang yang terindikasi bahwa dia keluarga PKI, mau mendaftar sekolah sulit. Benar nggak itu Pak? Gini, Zaman itu? ya. Ada kemungkinan, tapi di saat kepemimpinannya Orde Baru. Ya. Dan Pada waktu Pak Harto. Ya, Ada kemungkinan seperti itu. Dan jelas-jelas Pak Jokowi itu SD, SMP, SMA, dan S1-nya di zaman Pak Harto. Di zaman Orde Baru. Karena Orde Baru kan sampai 98 nih, banyak anak-anak Gen Z yang menonton ini mungkin nggak tahu. Pak Harto itu sampai 98. Pak Jokowi itu bersekolah di UGM sampai 85. Jadi masih betul-betul zaman Pak Harto. Ada nggak stigma seperti itu? Misalnya, Bapak nih waktu bersekolah dulu di zaman Pak Harto, wah ini anak PKI ini. Yang saya tahu persis itu, masuk di ASN sulit. Ya, Saat itu. Nah, saat itu. Kemudian di angkatan bersenjata sulit. Sulit. Jadi Masuk. wali kota? Ya, jadi lebih wali kota. Kan wali kota 2004. Loh, kalau misalnya tadi bahwa confirm dari anak PKI, turunan PKI, kenapa boleh melamar calon wali kota? Kan sudah reformasi itu. Oh, dari reformasi. Iya. Tadi Pak Usman bilang putusan MK ya, saya baca. Memang betul. Ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 ya? 60 nomor 12 tahun 2003. Nah, 2003 betul. Nomor 11. Ini adalah Nomor 11. putusan MK ini menegaskan prinsip persamaan hak dan larangan diskriminasi. Jadi memberikan kesempatan bagi mantan anggota PKI untuk memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lain. Ya. Oke. Kalau zaman Pak Harto itu Pak, Bapak kan yang udah dewasa saat itu, saya kan masih bayi Pak. Saya belum lahir. Keturunan PKI itu dianggap PKI juga? Ya. Otomatis? Oh, itu sudah. Dia daftar, oh mbahnya ini PKI, tidak bisa masuk. Kalau bapaknya PKI? Lebih banyak aja. Oh mbahnya ke PKI dianggap Ya. PKI? Nah, Apalagi? berarti sebelum 2003 berlaku keputusan MK itu, berarti turunan PKI nggak boleh ya menjabat apapun secara politik? Ya, secara formilnya ya,
Tapi secara konvensional kan ya, karantina politik internasional kan 30 tahun atau 32 tahun. Ya. Jadi itu dari tahun 65. Walaupun tidak ada keputusan itu, dia bisa menggugat internasional. Kembali Pak, sedikit lagi Pak. Bagaimana Bapak yakin 100% Pak Jokowi itu keturunan PKI? Bapaknya, opungnya, kakek neneknya PKI atau siapanya Pak PKI? Opungnya ya. Bapaknya itu apa itu? Siapa sih namanya bapaknya? PKI Pak. Ibunya Gerwani. Ibunya Gerwani. Gerwani. Yang meninggal baru-baru itu kemarin. Lah kan masih menjadi perdebatan. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Tapi yang sudah difahami bersama itu memang dia lahir dari keluarga PKI. Notomi Harjo bapaknya. Kan ada lagi nama lain lagi. Oh ya. Oh jadi banyak masyarakat Solo ini tahu bahwa Pak Jokowi itu dari banyak, keluarga PKI, turunan PKI. Tetangga-tetangganya apa itu kan tahu semua. Nah, apalagi tempat kelahirannya itu kan hampir satu desa itu PKI semua. Di Solo juga ya? Boyolali. Boyolali ya? Oh. Nama desanya apa itu? Saya waktu itu pernah viral, Tampang Boyolali gitu. Saya pernah ke sana. Pernah viral waktu itu. Terus ada juga yang mengatakan Bapak Jokowi itu bapaknya Chinese. Ya. Kalau masalah itu saya enggak. Tapi kalau itu saya yakin. Dari keluarga PKI itu saya yakin. Oh berarti apa yang ditulis Pak Bambang Tri benar Pak ya? Bambang Tri itu kalau saya 100% itu benar semua. Wih, benar semua Pak? Benar semua. Bapak sudah baca? Ya sebagai anu lah. Jokowi undercover? Ya, yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja ya? Mengenai terutama mengenai tetapi PKI itu. Satu mungkin waktu momennya momennya tidak tepat. Sesungguhnya kalau dimunculkan sekarang buku itu aman ya. Tapi kalau dimunculkan di saat Jokowi masih punya kekuasaan ya habis itu. Oke. Ya. Oh jadi waduh ngeri ya. Sebenarnya sejarah ini harusnya mumpung ada Pak Lizon ya kan untuk menulis sejarah Indonesia, coba berpikir mengulik sedikit sejarah tentang keluarga Pak Jokowi ya Pak ya. Mengenai desa dilahirkannya keluarganya PKI. Harusnya gitu. Oh gitu. Ya. Harusnya itu harus dibuat ya Pak supaya pelajaran dokumentasi ya Pak. Di HP tulang aja sini. HP tulang aja bentar. Sorry ya. Mungkin menunggu ya. Menunggu momen yang tepat. Nah, kalau saat sekarang ini kita terlalu ofensif terhadap Jokowi, kelihatannya masih membutuhkan satu kekuatan. Belum. Karena kekuatan Jokowi saat ini masih luar biasa. Tapi sebenarnya karena ada keputusan MK 2003 itu sebenarnya turunan PKI pun nggak masalah. Nggak masalah. Cacat hukum kan mencalonkan apapun. Maka pada waktu siapa itu Andika bicara seperti itu, itu orang banyak mensalah tafsirkan. Nah, itu karena dia ngomong begitu, maksudnya, hei DPR, kalau kamu tidak mengizinkan buat undang-undang, maksudnya kan seperti itu. Karena ada sekarang anggota DPR yang menulis buku aku bangga jadi anak PKI nggak masalah. RKC Taning, ya. Lebih dari 200 anggota PKI yang masuk parlemen. 200. RKC Taning, Oh gitu ya? Ya. Zaman itu ya waktu dia. Sekarang ya. Kemudian 200. Lebih dari 200. Lebih dari 200 DPR RI atau semua DPR? Semua Indonesia. Seluruh Indonesia. DPRD dan DPR itu 200 adalah turunan PKI. Kemudian anggota belum termasuk anak cucu 15 juta. Yang ngomong ya RKC Taning. Oh, terus di situ di bukunya Eka RKC Taning. Rika Ciptaning itu nggak dibilang Pak Jokowi keturunan PKI? Nggak ada. Nggak ada itu. Ada? Oh nggak ada ya. Nah suaminya kan teman saya. Bekas suaminya Rika Ciptaning, teman. Dia membina anggota-anggota PKI di Solo. Oh. Namanya Winarso. Udah ya. Jadi dia bikin nama paguyuban namanya Paguyuban Korban Orde Baru. Pak Korban. Tapi sebenarnya ya harus dibuka ya Pak, kalau benar. Ya. Karena kan nggak melanggar juga kan, melanggar aturan. Karena keluarnya putusan MK itu, ya harusnya ya kalau memang keturunan PKI, ya memang itu adanya ya Pak ya. Boleh. Waduh. Itulah yang jangan. Tetapi ya mudah-mudahan itu ditulis sebenar-benarnya ya Pak. Jangan karena itu malah Pak Bambang Tri malah di penjara kan. Ya. Yang perlu di penjara. Jadi apa yang ditulis Pak Bambang Tri menurut saya 100% benar. Cuman waktunya pada waktu itu tidak tepat. Momennya ya. Coba diterbitkan di sekarang setelah Jokowi turun. Tidak apa-apa. Oke.
Nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak apa-apa ya. diterbitkan. Nah, tembak itu tim-timnya yang kurang memahami mengenai dunia politik, dunia pergerakan, tim yang mendorong Pak Bambang Tri Yang saya tahu sih Pak Bambang Tri itu bergerak sendiri. Ya, ada. Berinvestigasi macam-macam dan naluri wartawannya aja saya lihat. Jadi dia mungkin ada yang mendorong, Pak kamu gini. Ya, kelemahan yang kedua, dibuat buku, dikomersilkan. Nah ini bagi saya kurang pas. Berarti ada penilaian kamu itu orang bisnis. Oh gitu. Ya. Jadi miringnya jadi di bisnis Nah, Pak ya. saya bikin buku, ya, untuk pegangan para aktivis. Kalau pegang buku saya, dialog sama siapapun juga mengenai PKI tidak bakal kalah. Bapak sendiri yang bikin. Saya bikin, dan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dibagi. Saya boleh minta satu Pak? Nanti saya Nanti kasih ya. Pak sebagai sesepuh di Solo ini berarti paham dong Pak ya peta per PKI-an di Solo ini Pak. Peta per PKI-an di Solo. Di sana desa sana, kelurahan sana, kelurahan sana, itu Ya. pusat PKI udah tahu Pak ya apa Ya. Pak? Hampir semua, kecuali Keprabon, Kauman, Laweyan. Oh. Laweyan pun sudah banyak PKI-nya. Waduh. Yang jelas Kauman Keprabon ini basis kami, Oh, non PKI. ya non PKI. Sisanya PKI. Banyak? Enggak, jadi kami di situ yang kuat nasionalis sama agama. Keprabon sama Kauman. Yang kuat nasionalis sama agama. Tapi di luar itu yang kuat PKI semua. Laweyan pun itu sudah 50-50. PKI-nya kuat di Laweyan itu. Waduh. Nah, kalau saya tahu Bapak, kalau di daerah Boyolali, khususnya Wonosegoro itu gimana dulu tuh keadaannya? Saya tidak begitu. Nggak begitu tahu ya, soal per-PKI-an. Cuman yang saya dengar, ya, Boyolali, kemudian Wonogiri, itu basisnya PKI kuat. Oke. Boyolali sama Wonogiri. Sehingga sekarang ini, saya sulit menggerakkan teman-teman di Boyolali sama Wonogiri untuk pergerakan. Oh. Sulit. Tapi untuk di Sragen mudah, Klaten mudah, Karanganyar mudah. Tapi dua ini saya sulit. Ini Sulit. Jadi kalau mengacu ke keputusan MK tersebut, Pak, 2003 tadi ya, bahwa keturunan PKI atau yang PKI sendiri pun berhak memilih dan Punya hak. Punya hak ini memilih. Tetapi hak untuk rakyat mengetahui siapa yang dipilih juga harus dihargai dong, Pak. Artinya kalau memang dia keturunan PKI, ya harusnya sebelum capres atau cagup atau cawalkot atau cabuk, dia harus declare juga harusnya, atau dia harus menerima ketika ada orang yang menuliskan dia bahwa dia keturunan PKI, karena itu kan tidak melanggar aturan sebenarnya. Tidak. Gitu loh, dia harus terbuka dong bahwa saya keturunan PKI atau orang lain yang menuliskannya bahwa dia keturunan PKI. Ya. Nah inilah, kalau kemarin kan pada saat, kalau benar ya Pak ya, kalau saya masih, kalau benar Pak ya, Bapak yakin Pak Jokowi keturunan PKI. Kalau benar itu Pak Jokowi keturunan PKI, kenapa Capres 2014-2019 publik itu nggak dikasih informasi yang confirm gitu, 100% bahwa Pak Jokowi adalah keturunan PKI, dan kita nggak salah, aturan bernegara kita sudah boleh keturunan PKI jadi presiden gitu loh Pak. Itu kan publik saat itu bukan. Saya lebih percaya bukan saat itu 2014 Pak. Ya, saya juga tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu ada keturunan PKI awalnya. Bahkan mungkin hari ini saya baru percaya nih, karena mendengar Bapak. Gitu. Jadi memang harus diperjelas itu. Nah, kembali lagi sebenarnya Pak. Sorry nih, jadi nanya ke pendidikan dulu. Ini. Ya. Jadi itu seharusnya dituangkan dalam peraturan PKPU. PKPU ya. Peraturan PKPU. Tetapi karena yang bikin juga kekuatan mereka, tidak bakal itu diakomodir. Oh, harus ada ya Pak ya, PKPU ya. Kan sekarang ini kan selama 10 tahun kan kita dikuasai oleh rezim Jokowi itu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar pun tetap salah. Benar pun tetap salah. Ya. Mungkin Pak Risman kan juga merasakan sekarang ini, waktu apa itu mulai bergerak untuk mengungkap ini skripsi palsu nih. Kan dihadapkan dengan satu kekuasaan, bukan dihadapkan dengan hukum. Iya. Hukum sebenarnya tidak seperti ini. Ya. Tetapi dihadapkan kekuasaan, tidak boleh periksa, boleh dibatasi, tidak boleh difoto. Kan seharusnya tidak seperti itu kalau fair. Masa sih kita pergi ke UGM nggak boleh memfoto? Nah ya, kan tidak fair. Tidak fair. Tapi harus kita maklumi, jadi memang kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Semua sudah dikuasai oleh mereka. Dan mereka itu semua bisa dikuasai apa? Tersandra. Tersandra korupsi. Memang Jokowi ini membuka peluang. Silakan korupsi, tapi kamu tak sandra. Wah, ini tak sandra. analisis politik yang tajam. Jika sebenarnya
secara terbuka Pak Jokowi itu misalnya ya kebenaran tentang turunan PKI, saya yakin dia nggak menang Pak 2014. memang tidak menang, dimenangkan ini tidak menang, fakta itu tidak menang. Oh, faktanya menang Pak Prabowo. Tidak tahu yang menang siapa ya. Tapi cuma dua Pak capresnya. Prabowo berarti. Ya. Masa yang menang Rismon Pak? Nyalon. 2014 ya. Kan yang ngomong sama Megawati sendiri. Ya. Kamu jangan curang lagi ya seperti tahun yang lalu ya. Waktu yang terakhir ini. Betul. Berarti kan curang. Saya ngomong Bu Mega. Oh dia calonnya Bu Mega. Wah ini ngeri ini ya. Nah tapi kembali ke pendidikan lagi Pak. Mohon maaf. Kan Pak Jokowi itu bersekolah di SMPP alias SMA 6 Surakarta. Itu kan sekolah negeri ya Pak. Kira-kira kalau ada yang bersekolah di sekolah negeri, tetapi ada rumor lah misalnya minimal atau sebelum terbukti bahwa dia itu keturunan PKI. Zaman Bapak aja deh, kira-kira zaman Bapak sekolah dulu, tiba-tiba ada salah satu teman yang mau masuk, tapi wah ini kan anak PKI gitu. Kira-kira seperti apa sih? Kalau saya kondisi generasi muda saat itu ya, saat itu. Atos politik. Oh, bukan Pak, maksudnya keturunan PKI ini yang dipahami oleh publik itu boleh nggak masuk negeri, sekolah negeri? Kalau zamannya Pak Harto, ya itu memang agak dipersulit. Tahun 85 kan masih Pak Harto. Ya, 80 dia lulusnya. Ya. Tapi yang jelas nggak boleh ASN, TNI ABRI, Polri itu jelas. Ya, itu tapi kalau yang seperti sekolah dan sebagainya itu ada juga. Boleh. Ya. Boleh PKI sekolah negeri. Boleh ada larangan. Tapi itu tergantung dari kepala sekolahnya masing-masing. Misalnya teman di madrasah ya, mungkin madrasah lebih ketat daripada sekolah negeri. Oke, lebih ketat di madrasah. Ada sekolah muslim ya. Muslim. Kalau sekolah negeri mungkin tidak masalah lah. Tidak masalah. Terus kalau masuk UGM turunan PKI, universitas saat itu boleh nggak Pak? Zaman Pak Soeharto. Ya kan tidak ada yang apa itu? Tidak ada yang dengar nggak Pak aturan? Tidak ada yang larang. Nggak ada yang larang ya. Mau kuliah mau apa tidak ada masalah. Oh, memang makin lembek kok Pak Harto itu, makin kesini makin lembek. Iya. Tapi ya karena nggak melanggar aturan lagi untuk memilih dan dipilih, harusnya untuk periode ke depan, ya pemilu 2029, karena dia berhak untuk dipilih dan memilih, tetapi rakyat berhak tahu siapa Anda. Ya kan, kalau Anda turun PKI, ya jangan ditutupi bahwa Anda menyangkal bukan keturunan PKI, itu melanggar hak rakyat yang berhak untuk mengetahui. Harusnya gitu loh ya kan Pak. Itu sesungguhnya tergantung dari elit politik yang mengusung. Ya, tergantung elit politik yang mengusung. Nah, elit politik yang mengusung, mau dia PKI, mau dia pengkhianat, mau dia siapa apa, yang penting menang, cuannya. Cuan yang penting menang. Wah, karena apa? Hampir semua yang mimpin partai politik di tingkat pusat sampai ke tingkat bawah harus pengusaha, harus yang punya uang. Saya itu pengalaman satu di PAN, tahu persis ya PAN. Toh nyatanya sama saja. Kemudian di Hanura, saya ketua Hanura Solo. Saya menyusun ADART-nya. Jadi waktu Pak Wiranto mau bikin partai, diskusi sama saya, bertiga sama Pak Idul Fitri ada. Pak Usman, saya rencana gini. Saya dibantu Pak, siapa bantu Pak? Bikin partai yang profesional. Jangan konvensional. Apa itu profesional? Kan belum pernah ada di dunia. Jadi manajemen partai itu dimanage secara perusahaan. Konsepnya seperti ini. Ya, jadi Pak, makasih ya Pak ya. Berarti Bapak konfirm ya, Pak Jokowi keturunan PKI tapi bukan PKI. Ya. Pak Jokowi itu ya keturunan. Itu Pak kaitannya dengan KKN Boyolali. Tadi Bapak mengatakan orang tuanya dari Boyolali. Itu betul Pak? Jadi enggak bukan. Dia lahir di Boyolali. Oke, lahirnya. Oh, bukan di Surakarta. Bukan orang Surakarta. Bukan dari Boyolali, daerah Boyolali. Daerah Boyolali. Biar masyarakat tahu Pak ya. Oke, jadi ini seorang narasumber yang luar biasa yang kita bisa ajak berbincang-bincang pada sore hari yang indah ini, yang tahu banyak masa lalunya Pak Jokowi, tokoh masyarakat. Ya, tokoh dari politik juga dan sering dimintai nasihat-nasihat ya oleh Pak Wiranto dan oleh berbagai tokoh politik lainnya. Makanya ya kita berterima kasih Pak sudah memberikan cerita. Sama-sama, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa disebarkan biar masyarakat tahu. Dan saya siap menghadapi siapapun juga, khusus untuk Pak Jokowi saya siap. Dialog, ayo. Kan saya pernah tak gitu nih. Ayo, siapa yang menyanggah saya silakan datang ke Solo. Siapa yang menyanggah silakan datang ke Solo. Ya. Adu fakta dulu kita. Mungkin ya, saya nyebut nama aja nih. Yang dari kemarin mau menyanggah Dr. Rismon,
mungkin ada Ngabalin yang mau datang ke Solo. Suruh datang ketemu saya. Suruh datang ketemu Pak Ya, Usmannya. ayo. Pak Ngabalin. Yo. Tak tantang. Tak tantang Pak Ngabalin. Mengenai Jokowi, ayo siapa yang lebih tahu dari? Ya. Atau misalkan Mas Sylvester. Ya, silakan, ayo. Silahkan datang. Siapa yang lebih tahu tentang Jokowi? Ya. Ya. Anda atau Bapak? Atau misalnya ketua-ketua relawan Projo, Budi Ari. Silakan siapapun juga. Damani, Bara JP, dan seterusnya. Dan mungkin yang paling spesial Pak Luhut kali ya, yang merasa paling tahu. Nanti mungkin tak buka semuanya yang lebih luas lagi. Ini baru sebagian. Ini masih banyak dirahasiakan Pak ya. Ini baru sebagian. Karena live. Iya, jadi ada 4 nih penantangnya. Pertama Pak Janes mengajak Pak Luhut ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Bukan disuruh masuk ke rumah sakit jiwa karena sudah gila, bukan, dengan begitu. Jangan dianggap salah. Jadi Pak Janes itu menganggap Pak Luhut, kan bilang Pak Janes sakit jiwa katanya, karena menanyakan ijazah. Pak Janes siap untuk datang ke rumah sakit jiwa, bertemu Pak Luhut di rumah sakit jiwa yang Anda pilih sendiri, supaya sama-sama memeriksa kejiwaan dan siapa yang lebih sehat. Yang kedua, Dr. Taufik meminta Pak Luhut yang mengatakan bahwa dia adalah saksi hidup yang tidak pernah, bahwa Pak Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi seumur hidupnya. Nah, Pak Luhut bersaksilah di Pengadilan Negeri Surakarta dalam 3 minggu atau 4 minggu, nanti kita kasih tahu jadwalnya. Pak Luhut hubungi saja Sentana TV, email saja sentanatv@gmail.com, dan saya kasih tahu nanti jadwal persidangan Pak Taufik di Surakarta. Dan yang ketiga, Dr. Rismon juga mau mengajak Pak Luhut Panjaitan untuk pergi ke Desa Siria, Kabupaten Hubang Kasudutan, di mana katanya Pak Luhut pernah menjanjikan membangun Danau Toba, membangun kampung, membangun Halak Kita, Bonapa Sawit, dan seterusnya. Bodo amat, panjangin lagi. Tetapi ternyata tanahnya sekarang gersang. 80% ilalang. Ramba-ramba bahasa Bataknya. Jadi ketiga itu, dan keempat tantangan dari Pak Usman untuk Sesepuh Solo untuk datang juga ke Surakarta. Jadi tantangan ini bisa dilakukan bersamaan dengan Dr. Taufik. Paginya ke persidangan Dr. Taufik, sorenya ke tempat Pak Usman untuk ditantang siapa yang lebih kenal Jokowi sebenarnya. Pak Usman tadi sudah ngomong nih, Pak Usman kenal Pak Jokowi itu sejak di yayasan ini, di organisasi ini, bla bla bla. Masuknya ke PAN duluan, tapi ternyata sudah dan seterusnya. Kutu loncat, mungkinnya kalau di parpol kita ngomong itu kutu loncat ya. Bukan kutu loncat, diloncatkan. Awalnya mau dibantu oleh PAN, tiba-tiba di koran keluar jadi calon PKS, ya kan? Nah itu saya pengen cari korannya juga tuh, ntar 2004 saya pergi ke perpustakaan Solo nanti ya. Saya cari bahwa Jokowi adalah calon wali kota Solo dari PKS. Jadi Pak Jokowi jangan lupakan PKS. Kok Anda sekarang kayak anti PKS sekali? PKS itu baik dulu mau mencalonkan Anda loh. Gitu. Karena saya juga orang partai politik, saya tahu memberikan balas budi. Balas budi politik itu penting Pak Jokowi, jangan lupakan PKS. Dan yang ketiga ternyata habis itu baru ke PDIP ya Pak. Dan jangan lupa juga jasa Pak Prabowo yang Anda hianati ya. Yang katanya janjinya 2014 sudah mau mencalonkan diri. Kan dibilang sekarang Pak Jokowi berjasa pada Pak Prabowo, padahal jauh sebelumnya. Jauh. Pak Prabowo yang berjasa untuk Pak Jokowi. Jelas. Di saat Pak Jokowi sudah malu untuk balik ke Solo, mengurung diri katanya berapa minggu Pak? 1 minggu. 1 minggu mengurung diri di rumah. Saking malunya sama masyarakat Solo karena tidak jadi calon gubernur DKI, diselamatkan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan dibalik-balik sejarah itu. Gitu. Terima kasih ya Pak ya sudah. Nanti Pak Hasim bisa cerita yang danai Jokowi itu kan yang ngaturnya di Pak Hasim. Pak Hasim Doyo Hadikusumo. Iya. Adik dari Presiden Prabowo Subianto. Dia ngomong minta uang sekian miliar, dikasih semua sama si Pak Hasim. Waduh, minta sekian miliar. Oh, kalau Dr. Risma udah dapat berapa miliar dari Bu Megawati katanya? Sebenarnya biaya saya justru ngabalin gitu kan. Modal doa gitu ya. Jadi Dr. Risma belum dapat apa-apa dari siapapun, tapi Pak Jokowi sudah dapat miliaran dan miliaran dari Pak Hasim Hadikusumo ya. Itu adalah adik dari itu kan ada videonya. Iya, ada video. Sudah ada videonya waktu itu, tapi sudah tidak diviralkan lagi sama orang-orang. Saya masih terima. Ya, kadang-kadang masih diviralkan ya. Masih. Ya, itulah. Jadi jangan lupakan orang-orang yang pernah berjasa pada Anda. Jangan lupa subscribe Sentana TV, Balige Academy, dan Muhammad Taufik and Partners. Karena Muhammad Taufik and Partners ini orang yang paling berani se-Indonesia mau menggugat Joko Widodo. Dr. Rismon ini paling berani se-Indonesia karena mau membuat facial recognition dan error level analysis dan analisa lainnya kepada ijazah dan dokumen-dokumen.
Dan ya Sentana TV beraninya dikit-dikit aja lah, berani menyiarkan aja. Tapi Pak Usman ini juga salah satu tokoh paling berani dan jujur dan berintegritas. Kalau tidak, tak mungkin lah dia bisa jadi majelis pertimbangan di PAN. Kalian kalau tahu, kalian yang masih muda-muda ini, yang masih lebih muda dari saya, kalian kalau tahu PAN itu dulu sangat luar biasa waktu zaman reformasi. Amin Rais itu tokoh besar. Selain Gus Dur, Amin Rais, Ibu Megawati itu tokoh-tokoh reformasi yang besar yang menurunkan Soeharto. Baca lagi buku sejarah kalian. Jadi jangan mau dihasut oleh pihak-pihak tertentu bahwa Amin Rais itu ginilah, Gus Dur itu ginilah, Ibu Mega itu ginilah. Itu 3 orang hebat dan kita harus apresiasi. Jangan gara-gara kepentingan sesaat, kepentingan mengorek tambang Raja Ampat, kepentingan meminta 4 pulau dari Aceh untuk Sumut, kalian jadi dihasut mengenai tokoh-tokoh hebat itu. Oke, terima kasih Pak Usman. Sama-sama, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, 3-3-nya ya. Terima kasih.